Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan bahas materi terkait dengan Microsoft Excel dasar. Jadi, kita langsung aja ya. Jadi, silakan teman-teman buka Excel-nya. Hmm. Nanti akan terbuka seperti ini, Excel saya. Ini bentuknya sesuai dengan tipe dari Excel teman-teman ya. Kalau saya yang 2013 seperti ini, kemudian pilih blank workbook, kemudian di sini ada lembar kerja di Microsoft Excel, tapi sebelum kita beranjak ke lembar kerjanya, sebaiknya disimpan aja dulu datanya, klik File, kemudian Save atau Save As, atau tekan CTRL sama S, Ctrl sama S. Nah, Save As saat awal Excel itu disimpan, jadi sama aja fungsinya untuk nyimpen data. Tapi nanti kalau kita sudah nyimpen data, save sama save as itu nanti beda fungsi. Kalau save untuk mengupdate data sesuai dengan data kita yang terakhir dengan nama dan tempat penyimpanan yang sama. Kalau save as kita akan menyimpan kembali sebagai file baru, nama baru, tempat penyimpanan baru dan lain-lain. Tapi kalau saat awal komputer itu di apa namanya data itu disimpan, save sama save as sama-sama fungsinya untuk menyimpan data. Kita save. Nah, saat kita klik save, nanti kita pilih tempat penyimpanan data kita. Misalnya saya pilih browse. Bisa aja teman-teman taruh di database supaya lebih aman. Tapi kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa taruh di dokumen. Kemudian buat folder aja. Di sini ada new folder. Nama folder sebaiknya huruf besar, misalnya Excel, misalnya. Excel, YouTube misalnya. Nah, berarti saya punya data Excel YouTube ini, folder Excel YouTube. Folder ini ibaratnya apa? Ibaratnya lemari, lemari berkas gitu ya, lemari pakaian lah ini. Kita masuk ke dalam folder yang tadi kita buat. Untuk file name-nya, namanya misalnya latihan 1. Oke, berarti kita sudah punya data latihan 1 yang kita simpan di Excel YouTube yang ada di dokumen tadi. Lanjut, kita di sini, di sheet 1, misalnya nama sheet-nya kita diganti, namanya menjadi, kita double klik aja, namanya misalnya lar 1. Kemudian nama sheet ini kita klik kanan, kita tap color supaya warnanya lebih bagus. Nah, nanti saat kita klik di sini lagi, maka kelihatan nih, sudah berganti namanya. Misalnya di ini yang di keduanya lar 2. Kita kasih warna juga. Warnanya bebas. Nah, kita balik lagi ke lar 1. Nah, sekarang tampilan dari Microsoft Excel adalah seperti ini. Tampilannya ada, ini adalah kolom, kemudian ini adalah baris. Kemudian ini apa? Ini namanya sel. Sel berapa? Sel B4, B3. Sel itu apa? Sel itu adalah titik pertemuan antara kolom dan baris. Kemudian di sini, ini sel juga. Sel berapa? Ini sel B10. Nah, ini sel ini kita bisa gabungkan jadi satu. Nah, ini dari B3 sampai dengan B10. Nah, ini kita kasih warna misalnya. Nah, yang di warna ini namanya range. Range. Range itu apa? Range itu adalah gabungan beberapa sel. Nah, yang ada di warna kuning ini berarti dia range dari B3.2. Nah, titik 2 ini artinya sampai dengan G10. Gitu ya. Range B3 sampai dengan G10. Nah, range ini juga bisa kita kasih nama. Kasih namanya gimana? Kita blok area ini dari B3 sampai G10. Kemudian di sini, di name box ini kita kasih nama. Misalnya range 1. Nggak boleh pakai spasi. Berarti di area ini namanya adalah range 1. Nanti penggunaan range ini akan berguna banget buat kita kalau kita sudah main di lookup, di VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, dan lain-lain. Oke, sudah paham untuk dasarnya. Sekarang kita lanjut di latihan 2. Nah, latihan 2 ini kita akan belajar penggunaan operator aritmatika. Sini misalnya kita buat penggunaan operator aritmatika. 3. Nah, kemudian ini nomor data 1.
data 2, ini misalnya tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kemudian ini nomor misalnya. Nomor saya pakai 1, 2, kemudian saya blok. Misalnya saya butuh hanya data 5 aja, seperti ini. Kemudian dari sini kita blok lagi, kita kasih all border, kita tengahin biar rapi. Nah, kemudian ini nilai total, nilai atau rata-rata langsung tertinggi, terendah. Hmm. Nah, terus kita kasih border lagi. Data 1 misalnya, ini 10, bebas saja ya ini ya. Tapi sebaiknya samain nama saya aja, biar nanti ya relatif ketelitian lah. Oke, kemudian dari A1 sampai dengan G1 ini kita blok, kita merge center. Terus kita kasih warna di sini, kita bold. Nah, ini juga sama, kita kita kasih warna, warnanya tipis saja. Ini tapi ini kuning aja lah, bold. Terus ini dari data sini sampai sini ini kita merge center, ini merge center lagi, merge center, merge center. Oke, kemudian ini kita buat. Oke. Nah, sekarang kita akan tambah, kurang, bagi, kali. Nah, tambah berarti pakai plus, kemudian kurang pakai min, bagi pakai eh, slash atau apa ya, garis miring ya. Kemudian kali pakai bintangnya. Nah, sama dengan data 1 di sini ditambah dengan data 2. Kurang berarti sama dengan data 1 kurangi data 2. Bagi sama dengan data 1 dibagi data 2. Kali sama dengan data 1 dikalikan dengan data 2. Oke, kemudian di sini kita cukup nyari satu baris ini aja. Kemudian ini kita blok. Tarik ke bawah ini. Ada plus. Tarik ke bawah. Kalau misalnya kecepatan diulang-ulang aja. Videonya maksudnya. Nah, kemudian di sini saya pengen desimalnya ini atau angka di belakang komanya ini cukup satu aja. Berarti saya blok aja di sini. Kemudian di sini ada increase desimal berarti menambah angka yang di belakang koma. Kalau decrease desimal berarti mengurangi. Nah, ini mengurangi. Oke, kemudian nilai total rata-rata tertinggi sama terendah. Nah, untuk nilai total sama dengan sum, buka kurung, dari data ini sampai data ini. Dari D4 sampai D88 ya. D4 sampai D8.2 ini artinya sampai. Kita bisa kasih rumus juga di sini. Oke, tutup kurung. Kemudian sama dengan lagi rata-rata pakai average, sama dengan average, buka kurung, di sini dari data ini sampai data ini. Tutup kurung. Tertinggi pakai max, buka kurung, dari data ini sampai sini. Terus terendah pakai min, sama dengan min, buka kurung dari data ini sampai sini. Oke, sudah berhasil. Nah, taruh di tengah. Dari sini kita tarik aja ke samping nih, tanda plus nih. Set, sudah berhasil. Oke, sudah selesai untuk latihan kedua kita. Tapi ini terakhir kita akan ngeprint. Ngeprint ini satu halaman full gitu ya. Satu halaman full biar nggak kepotong, biar rapi gitu. Nah, saat kita ngeprint, nanti kita akan butuh ini, fitur ini, page layout ini. Kemudian ada fitur lagi yang di bawah ini. Ini ada page break preview. Nah, di sini. Nah, kita masuk ke page break preview aja, kita gedein, kita zoom out. Kemudian di page layout, sini ada margin. Marginnya saya mau pakai normal aja misalnya. Oke, kemudian orientation, bentuknya seperti ini kita cukup pakai portrait misalnya. Size-nya kita sesuaikan dengan ukuran kertas. Kertasnya misalnya A4, kita klik A4. Coba kita eh, preview dulu dengan CTRL sama P, Ctrl sama P. Nah, di sini akan muncul. Saat kita mau ngeprint ini, ternyata bentuknya gini. Eh, Kalau kita langsung print begini jelek banget lah, teman-teman. Jadi nggak full gitu satu halaman.
Nah, jadi kita akan setting supaya ini full satu halaman dengan ngatur dari skalanya ini. Skalanya kita perbesar aja. Ini skala yang ada di page layout ini 135, 140. Nah, ternyata saat saya ngeklik satu berapa ini? Udah 170 ternyata. Ini kepotong jadi dua. Nah, ini page 1, page 2. Nah, ini tinggal kita klik di sini aja. Ini yang pembatas page 1 sama page 2 ini kita tarik aja ke samping. Ini, kita tarik ke samping. Nah, akhirnya skalanya sekarang 136%. Kita tekan Ctrl+P lagi. Nah, maka sudah pas. Sudah bagus ya untuk ngeprintnya. Tinggal nanti teman-teman arahkan aja ke printernya. Oke. Nah, ini misalnya kalau misalnya mau ke PDF ya udah print to PDF. Kalau misalnya ke printer teman-teman tinggal print di sini. Nah, pastikan nanti di sini udah benar settingannya printernya. Oke, tinggal nanti print aja. Oke, saya rasa itu ya dari saya. Untuk teman-teman yang butuh les privat komputer untuk Excel, programming, dan lain-lain, silakan aja WA di nomor yang ada di deskripsi. Eh, saya kira itu dari saya. Untuk privatnya bisa online, bisa offline juga ya. Jadi kalau offline bisa aja teman-teman nanti undang kami ke tempatnya juga nggak apa-apa. Nanti biaya tinggal diatur aja untuk transportnya dan lain-lain lah. Kalau online ya udah lebih mudah lah itu. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.